Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Vidi84. Nah, di sini saya mau menceritakan yang part ketiga ya guys. Jadi buat kalian yang belum menyimak part 1 dan 2-nya, kalian bisa langsung cek videonya di bawah ya guys. Oh ya guys, setelah yang part kedua itu saya di Sinju itu cuma 1,5 tahun bekerja ya guys. Lalu saya memutuskan untuk pindah majikan karena saya benar-benar nggak kuat ya guys. Terus akhirnya saya dapet job atau pekerjaan yaitu di Taichung ya guys, di kota Taichung, Taiwan. Nah di Taichung saya itu jaga dua lansia ya guys. Jadi ada nenek, ada kakek. Nenek itu umurnya 87 tahun dan kakek itu umurnya 93 tahun gitu ya guys. Jadi kakek itu masih bisa jalan sendiri, masih bisa kemana-mana sendiri gitu ya. Sedangkan nenek itu harus ada pantauan, harus benar-benar dijaga karena dia itu kalau jalan itu kayak senggoyongan gitu ya guys. Jadi harus benar-benar dijaga. Nah di situ itu saya bekerja di tempatnya Pak Guru dan Bu Guru itu ceritanya ya. Jadi majikan saya itu guru universitas di Taichung gitu ya. Dua-duanya itu guru. Terus kakek nenek juga dulunya itu guru gitu ya. Jadi mereka itu sangat sopan sekali, sangat menghargai sekali. Dan mengapa saya kok betah di situ? Padahal pekerjaannya itu benar-benar berat banget guys. Jadi di situ tuh saya tuh kerja itu jaga dua lansia. Nah yang paling memberatkan bagi saya itu jaga nenek. Nenek itu bener-bener super sulit dijaga guys. Jadi itu dia itu minta sesuatu harus dan sekarang. Padahal saya nggak cuma jaga mereka guys, jadi saya harus masak, harus bersih-bersih gitu ya guys. Tapi kalau nenek udah nyuruh saya itu harus sekarang, kalau enggak dia itu marah gitu ya guys. Jadi yang paling tersulit itu jaga nenek ya. Terus makan itu pokoknya harus dirayu, harus dibilang begini, kamu itu cantik sekali, tolong kamu makan ya supaya kamu sehat, terus kamu nanti bisa lihat cucu kamu menikah, pokoknya bla 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 bla. Itu bisa 1 jam baru selesai makan. Terus yang lebih parah lagi guys, mandi itu bisa 1 jam berendam guys. Jadi waktunya saya masak itu kadang terbentur guys, harus jaga dia, takutnya nenek itu jatuh di kamar mandi kan. Kalau kakek itu kuai-kuai gitu. Kuai-kuai itu sangat penurut, tapi pendengarannya tuh agak kurang gitu loh guys. Jadi kalau ngomong itu harus keras kayak gitu ya. Terus singkat cerita, berjalannya waktu sampai saya itu 4 bulan karena tingkahnya nenek itu aneh sekali dan benar-benar memakan tenaga dan waktu pikiran gitu ya. Setiap hari saya diaduin sama majikan kalau saya itu kerja nggak bener, nggak bisa apa-apa, masak pun nggak bener kayak gitu. Pokoknya dia itu selalu ngadu sama majikan saya, tapi majikan saya udah paham sama ibunya, jadinya mereka itu maklum kayak gitu ya guys. Terus akhirnya saya di situ 4 bulan itu bener-bener capeknya luar biasa guys. Jadi saya mengeluh. Manusia itu memang tempatnya mengeluh ya guys. Saya mengeluh sama majikan saya. Saya bilang gini, saya nggak sanggup kalau jaga dua. Saya takutnya saya jaga nenek, kakek jatuh. Kalau saya jaga kakek, nenek jatuh begitu. Jadi
saya memutuskan untuk kalau maksudnya nggak ngambil pembantu lagi untuk jaga nenek, saya memutuskan mau pindah majikan. Terus akhirnya majikan, oke Yati, saya kasih kamu temen untuk jaga nenek kayak gitu. Terus akhirnya dikasihlah temen satu dari daerah mana itu, Klaten ya kayaknya, ya daerah Klaten, yaitu namanya Winarti gitu ya. Dia khusus jaga nenek. Tapi lagi-lagi nenek nggak suka dia guys, selalu mintanya sama aku gitu loh. Terus tidurnya maunya sama aku. Terus kalau malam itu nggak bisa tidur beliaunya guys. Jadi aku harus masak, harus nyiapin sarapan apa gitu, harus bangun pagi. Tapi nenek nggak bisa tidur kalau malam, ada aja acaranya gitu ya. Terus akhirnya temenku itu juga kayak nggak sanggup gitu, tapi saya semangatin terus gitu ya, supaya saya bilang gini, udah nanti saya bantu yang nyuapin saya, yang penting kamu jaga kakek gitu loh. Aslinya saya di situ itu jobnya itu jaga kakek gitu ya, bukan jaga nenek. Jadi peraturan di Taiwan itu kalau jaga dua itu nggak boleh guys, harus satu guys. Kalau dua itu udah nyalain aturan dari Depnaker ya gitu loh. Jadi harus jaga satu orang, nggak boleh dua gitu. Terus akhirnya setelah berjalannya waktu 5 atau 6 bulan gitu ya, nenek jatuh sakit guys. Terus saya harus gantian sama temanku bolak-balik ke rumah sakit kayak gitu. Terus setelah itu malamnya itu nenek sakit parah kan. Nah saya yang jaga di rumah sakit, dan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, nenek meninggal guys. Terus saya telepon sama majikan kalau nenek itu meninggal ya gitu ya. Aku juga sedih dan rasanya nggak percaya gitu kalau secepat itu nenek akan meninggalkan dunia gitu ya. Tapi pernah nenek itu ngimpi, kata ada orang yang mau narik-narik saya ke api yang paling panas kayak gitu ya. Terus saya di situ bertemu ayah saya, ibu saya gitu kan, kayak ngimpi itu kayak bertanda atau gimana aku nggak tahu ya. Pantesan waktu dia tidur itu basah kuyup, itu keringat semua gitu loh, aku nggak tahu. Tapi di situ saya belajar dari nenek untuk belajar lebih sabar lagi ya gitu loh, mengasuh nenek yang super aktif, yang pokoknya dari situ sedih juga sih kalau yang diasuh tuh meninggal. Nah karena saya jobnya itu akong, jadi temen saya yang pindah guys, bukan saya yang pindah gitu loh. Jadi temen saya pindah, terus saya masih tetap kerja di situ kan, karena saya pekerjaannya tuh jobnya itu jaga akong. Nah di situ tuh bukan jaga akong aja ya guys, jadi saya itu bantu tuan sama nyonya gitu ya. Majikan saya itu nanam sayur, dia itu punya rumah di tempat lain, yaitu di Puri gitu, di Nantau gitu ya. Setiap minggu kami itu jalan-jalan ke sana gitu, lihat lihat rumahnya, terus bercocok tanam di situ ya. Di situ saya juga nyabutin rumput, bersih-bersih rumahnya. Cuma enaknya emang nggak masak guys, makannya di restoran kayak gitu enaknya ya kan. Akong itu kan waktu nenek meninggal itu dia itu nggak dikasih tahu dulu gitu ya. Terus maksudnya selang 1 hari majikan saya bilang sama kakek kalau nenek itu meninggal, dan sangat sedih sekali kakek. Saya tahu karena istri ya udah menemani 60 berapa tahun gitu ya sama beliau kayak gitu. Terus akhirnya saya tahu kalau kakek itu sedih, dan saya berusaha untuk menghibur bagaimana caranya kayak gitu, supaya tuh kakek tuh nggak berlarut-larut dalam kesedihan kayak gitu. Oke guys, itu dulu cerita dari saya.
lanjut ke part 4-nya ya guys. Jadi masih banyak cerita yang saya alami di Taiwan selama hampir 8 tahun guys saya kerja di Taiwan. Jadi nanti ada cerita-cerita yang lain yang saya sampaikan dan mungkin bermanfaat buat kalian. Ini baterainya mau habis guys, udah kayak gini duing 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 ya gitu guys. Jadi lanjut besok ya guys. Terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan cerita dari saya. Semoga bermanfaat dan see you di next video. Wassalamualaikum.